Selamat datang di channel Pak Agung. Video kali ini berisi tutorial bagi Bapak Ibu guru untuk membuat kuis pada aplikasi Edmodo. Silahkan tekan tombol subscribe berikut loncengnya agar tidak ketinggalan update. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Saya akan menjelaskan cara membuat kuis pada aplikasi Edmodo. Yang pertama, pastikan kita sudah masuk di halaman Edmodo, di halaman depan pada akun kita. Kemudian kita masuk ke perpustakaan Bapak Ibu. Nah, di perpustakaan untuk membuat kuis kita tekan baru, kemudian pilih kuis. Nah, selanjutnya kita buat kuis. Nah, kita masukkan dulu judulnya karena kuis harus punya judul. Misalnya kita kasih judul karena ini hanya percobaan, hanya untuk tutorial, maka saya kasih percobaan kuis. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk instruksinya misalnya kerjakan soal dengan benar. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke pilihan pertanyaan kuis. Nah, untuk pertanyaan pada kuis di Edmodo tidak hanya pilihan ganda ya, Bapak Ibu. Di sini ada 6 pilihan, 6 jenis soal. Benar salah, pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian yang rumpang atau kosong, menjodohkan, kemudian ada beberapa jawaban. Nah, ini seperti pilihan ganda tetapi jawaban lebih dari satu, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita mulai membuat soal yang nomor 1. Misalnya kita urutkan saja soal benar salah. Misalnya kita kasih pertanyaan ini yang terkait dengan COVID-19 yang masih marak. Nah, pertanyaannya misal begini. Mencuci tangan dengan air biasa dapat membunuh kuman. Nah, jawabannya kalau dengan air biasa tentunya kan tidak dapat membunuh kuman, maka jawaban yang tepat adalah salah gitu ya Bapak Ibu. Kita pilih jawaban yang tepat atau kunci jawabannya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini otomatis akan tersimpan oleh sistem. Jadi ketika kita suatu saat tutup atau suatu saat laptopnya mati atau koneksinya terputus, jangan khawatir, masih tersimpan beberapa detik yang lalu seperti itu. Nah, selanjutnya kita beri penilaian poin. Nah, misal poin soal ini adalah 10 misalnya. Nah, hanya contoh Bapak Ibu, nanti poinnya bisa disesuaikan sendiri. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan soal, di sini ada dua pilihan, tambah pertanyaan baru atau tambah dari bank soal. Nah, kita juga bisa menduplikat pertanyaan ini atau bisa menghapus. Nah, ini menghapus misalnya kalau kita merasa soal tidak dibutuhkan, kita bisa hapus. Duplikat kalau kita merasa soal kita tidak mau mengetik soal terlalu banyak, kita hanya butuh mengubahnya sedikit, kita bisa menduplikat. Nah, saya kasih contoh yang duplikat soal atau duplikat pertanyaan. Nah, lihat ini simpan semua perubahan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini sama persis. Ya, sama persis. Artinya kita sudah menduplikat soal nomor 1. Nah, kita tinggal ubah saja. Misal kita yang nomor 2 misalnya mencuci tangan dengan sabun. Nah, mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh kuman. Oh, tentunya ini jawabannya benar, harusnya seperti itu. Nah, itu tadi untuk duplikat pertanyaan. Nah, Bapak Ibu ketika ada simpan semua perubahan seperti ini artinya sistem sedang menyimpan ya. Jadi mungkin kita agak sabar sedikit. Nah, berikutnya tambah pertanyaan yang baru atau tambah dari bank soal. Nah, tambah pertanyaan baru misalnya.
tambah pertanyaan baru. Baik, pertanyaan nomor 3, misalnya kita pilihan ganda misalnya. Nah, kita buat pertanyaan yang mudah, misalnya tentang binatang. Manakah yang termasuk mamalia misalnya? Nah, pilihannya misal ayam. Nah, kemudian apalagi bebek misalnya. Kemudian ada ular. Nah, di sini tanggapan atau pilihan hanya 3. Kita bisa tambahkan Bapak Ibu. Nah, ini menjadi 4, menjadi 5. Kita juga bisa menambahkan banyak sekali pilihan, tetapi tentunya tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Tapi boleh juga kita coba. Nah, misalnya apalagi? Paus misalnya. Kemudian yang sering dijumpai, kita ganti saja paus. Yang sering dijumpai anak-anak di sekitar misalnya kucing. Nah, kemudian apalagi? Cicak. Nah, kita 5 pilihan saja. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan gambar di sini. Nah, di sebelah lingkaran ini setiap pilihan ada pilihan add an image to your answer, artinya kita menambahkan gambar di sini. Nah, coba kita contohkan. Kita bisa ambil di perpustakaan, ya. Kelemahannya di sini, Bapak Ibu, gambar yang kita lampirkan harus kita simpan dulu di perpustakaan. Nah, kita kembali ke pertanyaan, manakah yang mamalia? Manakah yang mamalia? Tentunya kucing. Jadi jawaban yang tepat harusnya kucing. Kita ganti jawabannya begitu Bapak Ibu. Ya, kita tandai di sini. Kemudian penilaian. Nah, jangan lupa kita kasih 10 lagi saja. Nah, kemudian kita tambah soal lagi. Kita tambah soal lagi. Misalnya Bapak Ibu sudah punya kuis sebelumnya dan mau mengeluarkan soal yang sudah pernah dibuat. Nah, kita bisa klik saja tambahkan dari bank soal. Nah, kita klik tambahkan dari bank soal. Nah, kita lihat mencari bank soal. Nah, kalau kita masih ingat kira-kira apa gitu ya, kira-kira soalnya apa masih ingat, nah kita tidak apa-apa. Nah, ini kita misalnya jodohkan sesuai jenisnya. Nah, kita tambahkan saja ke kuis, tambahkan ke kuis. Nah, kita lihat. Nah, soal nomor 4, jodohkan sesuai jenisnya. Nah, kok tidak kelihatan pilihannya? Nah, kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat. Nah, jodohkan. Tuh, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sama persis dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini masih tentang binatang juga ini. Jodohkan sesuai jenisnya. Oh, sapi, mamalia, penguin, unggas, hiu, ikan, siput, moluska. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di soal ini akan mengacak sendiri. Jadi kita hanya pertanyaan dan jawaban, nah, sesuai dengan pasangan-pasangannya. Kemudian ini menjodohkan. Nah, kita tambahkan dari bank soal lagi misalnya. Nah, ini sedikit tentang matematika ini Bapak Ibu. Misalnya ini isi bagian yang rumpang atau kosong. Nah, isi bagian yang rumpang atau kosong. Nah, perhatikan Bapak Ibu,
Untuk soal seperti ini ya mirip dengan isian singkat, tetapi karakter kunci jawabannya harus sama. Artinya siswa menjawab soal itu harus karakternya sama persis. Salah satu angka saja salah atau satu huruf saja salah, maka jawaban akan dianggap salah. Jadi harus benar-benar tepat. Nah, ini perhatikan di sini, gunakan tanda nih underscore untuk menentukan letak bagian yang kosong atau bagian yang akan muncul pada teks. Nah, coba perhatikan tanda underscore, saya hapus dulu. Nah, 3x dikurangi 5x sama dengan kita kasih tanda underscore. Nah, di bagian bawah ada muncul kotak seperti ini, masukkan jawaban. Nah, masukkan jawaban yang benar adalah negatif 2x seperti ini Bapak Ibu. Nah, jangan lupa penilaiannya kita juga isi biar sama. Baik, ini untuk isi bagian yang rumpang atau bagian yang kosong. Nah, kemudian kita tambahkan dari bank soal lagi. Jawaban singkat misalnya ini jawaban singkat. Jawaban singkat mirip dengan isian atau isi bagian yang rumpang. Bedanya Bapak Ibu, perhatikan, di sini tidak ada kunci jawaban, maka nanti kita sendiri sebagai guru yang harus menilai jawaban siswa. Itu kelemahannya. Jadi siswa masih harus menunggu seperti itu. Untuk jawaban singkat, jadi jawaban siswa bisa bermacam-macam. Ya, khususnya matematika seperti itu ya. Jawaban bisa beda-beda, caranya bisa beda-beda, kadang menulisnya juga bisa beda-beda. Jadi perlu kita sebagai guru mengoreksi secara manual. Satu yang belum adalah beberapa pilihan. Nah, ini ada beberapa jawaban. Nah, coba ya kita masukkan. Nah, kita tunggu. Oke, baik, kita lihat soalnya. Nah, manakah yang termasuk mamalia? Coba lihat, ini ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada 7 pilihan jawaban. Yang benar kita kasih tanda ya, kita kasih tanda centang. Artinya ini adalah jawaban yang benar Bapak Ibu ya. Artinya ini jawaban yang benar. Bukan seperti pilihan ganda, ini jawaban lebih dari satu yang benar. Di sini contohnya ada 3. Baik Bapak Ibu, setelah semua soal kita masukkan, kita anggap ini semua soal sudah kita masukkan, kita cek lagi ke atas. Nah, total 7 pertanyaan, total poin 105. Nah, kok bisa 105 padahal kita hanya memasukkan 7 soal, itu pun hanya 10 poin. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pada soal menjodohkan. Perhatikan Bapak Ibu, menjodohkan di sini ada 4 soal. Ya, 4 soal atau 4 pertanyaan. Ya, pertanyaannya cuma 1, jodohkan sesuai jenisnya, tetapi siswa kita nanti akan mengisi 4 kali, maka nilainya juga akan dikalikan 4. Di sini ada 5 poin per soal, per penjodohan ini akan dikalikan 4. Jadi pada soal nomor 4 total poinnya atau total nilainya adalah 20. Kemudian di beberapa jawaban. Nah, di beberapa jawaban ini skornya cukup besar Bapak Ibu. Maka kalau memberikan skor ya pertimbangan Bapak Ibu sendiri. Kan perhatikan di sini Bapak Ibu ada 7 pilihan tadi ya, ada 7 pilihan. Maka setiap pilihan ini nilainya 5. Jadi ketika siswa menentukan apakah dia memilih atau tidak, itu juga dinilai. Nah, untuk jawaban bagaimana siswa menjawab nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya.
Baik, ini ada 35. Nah, karena kita kelebihan 5 poin supaya dapat 100, maka solusi dari saya, kita hilangkan saja satu pilihan dari sini. Nah, artinya kita mengurangi 5 poin dari sini. Misalnya kita hilangkan pilihan bebek. Kita tekan tanda silang kecil di sebelah kanan, sehingga pilihan bebek menjadi hilang. Nah, Bapak Ibu, perhatikan setelah kita kurangi satu pilihan tadi, total poinnya menjadi 100. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan, kita lihat pratinjau Bapak Ibu. Pratinjau artinya nanti kira-kira yang akan dilihat siswa tampilannya seperti apa. Nah, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini pada saat pratinjau. Anda saat ini dalam mode pratinjau. Nah, di sini waktu juga akan berjalan. Standarnya waktu 1 jam, tapi nanti kita bisa ubah ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah selesai, nah ini perhatikan, tugaskan, kalau kita mau menugaskan ya, jadi dikirimkan ke siapa? Apakah kita kirimkan ke siswa, ini nama-nama siswa, ada juga nama dari rekan guru di sini. Nah, kita misalkan ke sini, mat. Nah, ini saya sudah buat kelas, gitu ya. Kita masukkan ke salah satu kelas, kemudian kita pilih waktu atau batas waktunya, tanggal berapa, jam berapa. Di sini standarnya akan muncul pukul 11 lebih 59 menit PM atau sore atau malam. Nah, misal kita ganti kalau terlalu malam ya kita jam 9 lah, jam 9.00 gitu ya Bapak Ibu. Jam 9.00 PM. Nah, kita bisa memilih apakah akan kita kunci soal itu. Apakah akan kita kunci atau kita biarkan terbuka. Kalau kita pilih dikunci, logs after due date, artinya setelah tanggal 4 Juli jam 9 malam, siswa tidak akan lagi bisa mengakses, tidak bisa mengerjakan kuis kita. Tetapi kalau kita masih berbaik hati memberi kesempatan, nah kuncinya kita buka saja. Jangan khawatir Bapak Ibu, meskipun siswa terlambat, nanti akan ada keterangan bahwa siswa itu terlambat mengerjakan. Waktu nanti juga akan terekam. Nah, kemudian batas waktu, berapa lama waktu yang kita berikan, apakah 60 menit atau 15 menit cukup atau 30 menit misalnya gitu ya. Nah, di sini ada pengaturan Bapak Ibu. Pengaturan yang pertama, randomize question, artinya apakah kita menghendaki pertanyaan itu diacak tidak sesuai urutan ketika kita membuat, atau kita membiarkan sesuai urutannya ya. Kalau kita mau diacak soalnya kita centang saja. Kemudian tambahkan kuis ke buku nilai. Nah, apakah mau kita tambahkan atau tidak? Ya, nanti nilai akan terekam, kemudian kita bisa ekspor ke
Excel, ke file Excel Bapak Ibu. Nah ini, tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Artinya siswa kita bisa melihat hasilnya, dia mengerjakan dapat berapa sih. Nah seperti itu. Kalau kita sudah di sini, kita bisa langsung klik tugaskan. Kalau kita mau mengirim saat ini juga. Tapi kalau kita mau menjadwalkan untuk nanti, misalnya kita kirim besok pagi jam 8 misalnya. Nah kita klik saja select date. Nah besok pagi tanggal 1 Juli ya Bapak Ibu. Nah jam berapa? Jam 8 pagi misalnya. Nah jam 8 pagi, 8.00 pagi. Nah baru kita tugaskan. Nah Bapak Ibu, setelah kita klik, nanti di sini akan muncul seperti ini, berhasil dijadwalkan, akan tersedia untuk dikerjakan siswa di kelasnya 1 Juli 2020 pukul 8 pagi. Jika siswa Anda mengerjakan kuis menggunakan aplikasi Edmodo, pastikan mereka menggunakan aplikasi terkini. Nah, begitu. Nah, ini kita klik baiklah. Nah, kita sudah selesai Bapak Ibu. Dan kuis kita otomatis tersimpan pada folder My Quizzes di dalam perpustakaan kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, kalau kita menghendaki untuk mengubah kuis, padahal kuis sudah tersimpan gitu ya, kita pergi ke perpustakaan, kita klik perpustakaan. Nah, kuis kita ada di, otomatis akan tersimpan di My Quizzes. Nah, cuma Bapak Ibu, ketika kuis kita sudah kirimkan ke kelas, sudah kita kirim ke anak sebagai tugas, kita tidak bisa lagi mengubah. Yang bisa kita lakukan adalah, ini tadi percobaan kuis sudah dikirimkan, yang kita bisa lakukan adalah make public copy. Jadi kita copy dulu gitu ya. Nah, setelah kita klik, nah sudah di public gitu. Nah, kita kembali ke perpustakaan, kita buka public. Nah, kita buka public, kita buka folder quizzes. Nah, ini percobaan kuis yang tadi kita buat kopiannya atau buat salinannya. Nah, misal kita ubah. Nah, supaya kita tidak bingung, karena di Edmodo bisa menyimpan 2 atau lebih kuis dengan judul yang sama persis, maka nah kita ubah di judulnya, percobaan kuis terbaru misalnya. Nah, untuk pertanyaan misalnya, nah kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti soalnya tidak ada. Kita klik di sebelah kanan sini, nah akan muncul. Kita juga bisa atur semuanya ya. Kalau kita merasa cukup, kita tutup saja. Nah, judulnya sudah berganti. Nah, supaya kita tidak bingung, kita juga bisa memindahkan Bapak Ibu. Pindahkan di, nah supaya kumpul dengan yang lain, kita pindahkan di My Quizzes. Nah, setelah klik, nah selesai. Nah, sudah pindah Bapak Ibu. Kita kembali ke perpustakaan. Coba kita cek My Quizzes. Nah, ternyata tidak ada di sini. Apakah hilang? Oh, tidak. Karena folder My Quizzes ada 2 Bapak Ibu. Nah, coba kita cek di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, ternyata di bagian bawah ada folder lagi. Judulnya juga sama. Nah, ternyata salinan kita ada di folder My Quizzes yang satunya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai kuis pada aplikasi Edmodo. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.